Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah ibni abdillah. Mirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Azizah Prastika dapat berjumpa kembali dengan Anda untuk sama-sama belajar agama Islam sambil menantikan waktu jelang berbuka puasa, tentunya dalam program kesayangan kita, Gema Ramadan. Dan Gema Ramadan kali ini terselenggara atas kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan tentu saja dengan TVRI Jawa Timur. Pemirsa, spesial sekali Gema Ramadan hari ini karena insya Allah kami akan hadir dengan salah satu narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar kaca TVRI Jawa Timur. Beliau adalah Ustadz Heru Kusumahadi LC. Insya Allah beliau akan memaparkan kepada kita semua tentang etika pergaulan Islami. Bagaimana selengkapnya pemirsa? Jangan kemana-mana, tetap dalam Gema Ramadan. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gema Ramadan. Dan tema kita pada hari ini adalah etika pergaulan Islami. Sudah hadir di studio TVRI Jawa Timur, Ustadz yang tidak asing lagi di layar kaca TVRI Jawa Timur. Sering sekali beliau ada dalam berbagai program TVRI Jawa Timur. Langsung saja kita sapa Ustadz Heru Kusumahadi LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Azizah. Iya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah tetap semangat dan afiat tentunya. Insya Allah ya Ustadz ya. Insya Allah. Gimana kabarnya nih Ustadz? Kegiatannya di Ramadan ini Ustadz sama nggak nih seperti Ramadan tahun lalu ini Ustadz? Ada yang berbeda atau gimana? Ya pasti ada yang berbeda ya Mbak ya. Tapi semoga tetap memberikan kemanfaatan. Jadi sedang membuat programming dakwah khususnya untuk teman-teman pemuda di Surabaya insya Allah. Memang Ustadz ini khasnya deh untuk pemuda-pemuda ya Ustadz ya? Ya semoga seperti itu nantinya ke depannya insya Allah. Amin. Baik. Ustadz, tema kita hari ini adalah etika pergaulan Islami. Iya. Memang pas sekali ini untuk dibawakan oleh Ustadz ini Ustadz. Gitu ya? Iya. Soalnya etika itu identik, pergaulan itu identik dengan gaul. Iya ya. Katanya sih saya Ustadz gaul katanya betul. gitu. Makanya tepat Ustadz. Oke, Alhamdulillah siap. Ustadz. Tapi sebelum kita jauh berbicara tentang bagaimana etikanya yang pergaulan yang Islami, mungkin kita bisa mengawali tentang perbedaannya Ustadz. Kita mengenal istilah etika. Kita juga mengenal istilah moral, kemudian juga ada adab dan juga akhlak Ustadz. Iya. Ini sebetulnya kalau secara perbedaan atau irisan-irisannya seperti apa Ustadz? Iya, silahkan. baik, terima kasih. Pemirsa TVRI Jawa Timur ya insya Allah semoga dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi gini Mbak Azizah, kalau kita mau menikmati sesuatu, paling enak kan kita sudah tahu definisinya dari awal. Ya, contoh. Saya kalau kopi itu sukanya hazelnut cafe latte. Anak muda sekali. Iya, kenapa? Karena lebih soft rasanya dan nggak terlalu manis. Nah, ketika saya memesan hazelnut cafe latte, maka saya langsung bisa menikmati. Karena dari awal sudah tahu definisinya, rasanya seperti apa. Tapi kalau saya memesan sesuatu, tanpa saya tahu itu apa maknanya, ketika saya nikmati, pasti saya masih rasa-rasa, masih batin-batin. Ini rasanya apa ya gitu. Nggak bisa langsung menikmati. Jadi itu salah satu enaknya fungsinya kita memahami definisinya terlebih dahulu, biar lebih cepat menikmatinya. Sama halnya kalau secara diksi, dalam bahasa Arabnya itu adab sama akhlak kan dari bahasa Arab ya, Indonesia menyerap gitu saja. Itu berbeda antara adab dengan akhlak. Kalau adab itu karakteristik tipikal yang itu terbangun menurut kebiasaan. Maka kita kenal adab itu lebih kita bahasakan ke anak kecil. Kan jarang kita pakai anak-anak yang TK, PAUD itu ya, ayo berakhlak kan jarang. Ayo adab masuk toilet, adab sama orang tua, karena sesuatu yang dibiasakan. Kalau akhlak, karakteristik tipikal yang muncul tersebab karena sebuah amal ibadah yang dilakukan. Maka kalau orang itu beribadah diminta endingnya akhlaknya harus baik. Nah, kemudian kalaupun etika itu pada wilayah standarnya karakteristik yang terbangun oleh nalar. Sesuatu yang kita lihat, oh ini objektif, ini baik, ini buruk, itu pada wilayah etika. Kalaupun moral, norma, itu pada wilayah sebuah kata-kata tradisi. Tapi memang semuanya tetap tersinonimkan. Maknanya adalah etika, kebaikan, ataupun akhlak, semuanya sama. Cuma kita membuat irisan sedikit ini agar kita bisa menikmatinya. Kayak tadi adab,
oh memang dari sesuatu yang dibiasakan, akhirnya kita pakai ini lebih kepada anak-anak kecil untuk pembiasaan mereka. Baik. Kalau yang akhlak untuk orang-orang dewasa. Kurang lebih seperti itu, Mbak Aziza. Baik, berarti kalau kita bicara etika, berarti nanti kita akan mencoba menilai Ya, etika secara pergaulan Islami ini, betul, secara nalar benar. hukum begitu ya Ustaz ya. Insya Allah seperti itu. Baik, oke. Kita mulai dari etika pergaulan Islami ini sebenarnya kan lingkupnya ya Ustaz ya. Ya, Luas sekali. Benar. Yang bergaul itu ada antar tetangga, ada juga antar rekan kerja dalam sebuah lingkungan profesi. Benar. Ada juga mungkin antar remaja, teman-teman sekolah atau satu kampus begitu Ustadz. Kalau mungkin dijabarkan lebih detail seperti apa ya Ustadz lingkup etika pergaulan Islami ini? Jadi pergaulan Islami ini otomatis subjeknya adalah kita orang yang beragama Islam ya pasti. Baik. Terkait dengan objeknya ternyata seluruh manusia tanpa kemudian terbatasi oleh ras, suku, bahkan agama. Kita sebagai seorang muslim tetap harus punya etika pergaulan yang baik, tidak hanya sesama muslim, bahkan juga lebih holistik lagi itu kepada siapapun, bahkan yang saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Kita tetap punya etika. Jadi kalau saya bahasakan, kita lebih pada sisi subjek pelakunya untuk kemudian diikat oleh dua hal. Yaitu satu, aturan-aturan, karena etika identik dengan aturan yang ada. Yang kedua, identik dengan akhlak. Baik. Ini ada sedikit perbedaan, Mbak. Jadi dalam Islam itu, kesempurnaan Islam untuk sebuah pergaulan, satu, harus diikat oleh syariat, atau saya sebut aturan di sini, perintah dan larangan. Yang kedua, harus diikat oleh akhlak. Dan keduanya ini, syariat sama akhlak nggak boleh dipisahkan. Kalau kita memisahkan kedua hal ini dalam pergaulan, maka kita akan mereduksi makna kesempurnaan Islam itu sendiri. Contoh gini mudahnya. Kalau kita cuma berbicara syariat nih, tanpa akhlak. Ya, berarti kan bapak-bapak itu boleh sholat di masjid pakai celana 3/4 sama pakai singlet. Kan cuma menutup aurat. Iya. Gak ada yang masalah ya Ustaz. Gak ada masalah secara sahnya kan, gak ada masalah secara syariat sahnya. Tapi kan gak berakhlak. berakhlak, etikanya hilang ketika di masjid. Masa kemudian hanya pakai singlet kan gitu. Itu yang kalau syariat berdiri sendiri tanpa akhlak atau tanpa etika. Sekarang etika berdiri sendiri tanpa akhlak itu juga bahaya. Contoh, saya nanya Mbak Aziza, senyuman itu apa Mbak? Senyuman Akhlak. itu Ibadah? iya ibadah. Sedekah, kata Sedekah. Rasulullah gitu ya. Tapi pertanyaan saya, kalau ada perempuan yang kemudian di pinggir jalan, mohon maaf, ngasih senyuman ke laki-laki. Nah, secara bahasa gesturnya senyuman memang. Ya. Tapi ini gara-gara tidak diikat oleh syariat. Pertanyaan saya ini, senyuman perempuan yang di jalan, misalnya di pinggir jalan itu, ngasih senyuman ke laki-laki, ini senyuman yang indah, senyuman yang berkah, atau senyuman yang musibah, Mbak? Nah, yang ketiga sepertinya Ustaz. Kayaknya yang ketiga kayaknya kan. Jadi wilayah ini kalau akhlak berdiri sendiri, maka kita khawatirkan nanti akan hilang kesempurnaan Islam. Jadi kedua hal ini dalam etika pergaulan tidak lepas dari syariat dan juga tidak lepas dari sebuah kata akhlak. Itulah kesempurnaan Islam dalam pergaulan. Seperti harus sinergis itu. Begitu ya Ustaz. Benar, seperti itu. Baik. Wah ini luar biasa ini Ustadz. Kalau kita bahas satu-satu, wah luar biasa banyaknya Iya, ini. kayaknya sampai terawih ini Mbak. Wah betul sekali Ustadz. Nah kalau kita mulai mungkin kita mulai dari remaja dulu mungkin ya Ustadz. Ya, baik. Baru mungkin kita berikutnya ke objek-objek yang lainnya. Sebagai seorang remaja muslim Ustadz, etika pergaulan Islami yang sebetulnya harus dijunjung tinggi, itu seperti apa Ustadz? Jadi khusus untuk remaja dalam kasus tertentu saya berbicara lebih mendetail. Itu yang saya minta ke teman-teman anak-anak muda ini, satu, penghormatan mereka atau kebijaksanaan atau wisdom mereka kepada teman-temannya. Karena anak remaja zaman sekarang ini terlalu wawasannya tidak terlalu luas. Efeknya kemudian kefanatikan mereka itu kemudian kenceng. Akhirnya kemudian mereka mudah bergesekan gitu ya Ustaz? Iya, bergesekan. Jadi ya kita sebut saja kata-kata mohon maaf tawuran. Ya, ini kan etika yang sudah sangat kontradiktif dengan pergaulan Islam. Tersebabnya apa? Ya, wawasan. Kemudian belum luas. Yang kedua nanti efeknya mereka pasti akan lebih fanatik ke kelompoknya masing-masing. Nah, disinilah kemudian nanti akan ada berbenturan. Kalau sudah muncul kefanatikan, maka nanti akan muncul benturan-benturan. Maka saya ajak
etika pergaulan di anak remaja. Yuk, khususnya anak remaja yang saat ini kan akalnya lagi tumbuh-tumbuhnya nih. Karena sudah namanya saja akil balik. Akil itu akal, balik sampai. Berarti prosesi akalnya sedang sempurna-sempurnanya. Baik. Nah, asupannya akal itu adalah ilmu atau wawasan. Baik. Maka saya ajak regenerasi muda ini untuk semakin menambah sajian-sajian keilmuan. Karena semakin banyak yang kita fahami, maka akan semakin banyak kita itu bisa berinteraksi, bergaul dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Soalnya apa? Kadang-kadang gini, Mbak, kalau kita wawasannya nggak terbuka, nggak open minded gitu, nggak menambah, nanti mudah menyalahkan. Dan anak muda biasanya gitu. Baik. Contoh kasus ini, Mbak, saya nanya ini, nggak apa-apa yang ngetes ya, Mbak ya? Boleh Ustadz. Aduh, jadi deg-degan saya Ustadz. Kita sharing saja. Kalimat ini benar apa enggak, Mbak? Sholat, habis ini kita sholat maghrib. Sholat maghrib itu sunnah. Benar apa enggak, Mbak Azizah? Salah dong Ustadz. Salah. Iya. Saya tidak menyalahkan. Menurut persepsinya Mbak Azizah, sholat maghrib itu sunnah karena Mbak Azizah mendefinisikan sunnah secara fikih. Oh iya. Kan sunnah itu saya fikih itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi karena saya sudut pandangnya berbeda, saya mendefinisikan sunnah itu secara ilmu hadis. Baik. Kan sunnah itu Segala segala apa sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul. Lah saya nanya, sholat maghrib kan dilakukan Rasul. Berarti kan sholat maghrib itu sunnah gitu, secara ilmu hadis. Nah ini kalau kita tidak paham terhadap sudut pandang yang kita pakai masing-masing, nanti bisa jadi kita akan menyalahkan. Padahal maksudnya ini berbeda. Maksudnya berbeda. Seandainya ada komunikasi, akhirnya terjelaskan dan itu dua-duanya benar ya Iya, Ustadz ya. akhirnya tidak ada caci, cela, mencela, memaki dan lain sebagainya. Jadi saya khususnya mengajak teman-teman remaja, pemuda untuk menambah wawasan karena potensi anak remaja itu dengan akalnya yang sedang tumbuh-tumbuhnya itu pas sekali untuk menambah banyak wawasan dan keilmuan khususnya di wilayah agama kita. Gitu agar pergaulan mereka itu akhirnya nyaman, kemudian ya gaul tuh jannah lah istilahnya kalau anak remaja gitu. Iya. Betul sekali Ustadz, dan kalau misalnya kita bicara soal anak muda ini selain memang akalnya yang sudah balik itu tadi ya Ustadz ya, memang emosinya kan juga sedang meletup-letup ya Ustadz. Benar. Ya? Ini yang akhirnya perbedaan pendapat ini bukan hanya berujung pada cekcok mulut, bahkan bisa jadi tawuran itu tadi, ada percekcokan fisik sampai seperti itu ya. Karena ada bawaan emosinya begitu ya Ustadz. Ya? Kombinasi itu yang harus kita tetap atur, kita jaga. Betul. Di anak Ini tips remaja. juga mungkin untuk para orang tua di rumah begitu ya Ustadz ya. Kalau ingin anaknya bisa punya pergaulan yang islami, maka sebaiknya mungkin disarankan untuk putra-putrinya lebih banyak mengkaji, kajian supaya punya wisdom. Dan akhirnya bergaulnya dengan etika yang islami ya. Insya Allah seperti itu. Wah ini luar biasa sekali, banyak nanti sebenarnya Ustadz yang bisa kita eksplorasi. Tapi kita ke objek berikutnya Ustadz. Ini juga yang rawan ini Ustadz. Karena Indonesia ini multikultural Ustadz. Banyak sekali rasnya, banyak sekali sukunya, begitu agamanya juga macam-macam. Ustadz sempat tadi singgung juga sebetulnya etika pergaulan Islam ini bukan hanya antara umat Islam dengan umat Islam, tapi juga dengan yang saudara kita yang agamanya lain. Nah, ini kalau seperti ini gimana Ustadz? Jadi Islam ini kan benar-benar rahmatan lil alamin ya. Ternikmati bukan hanya untuk pemeluknya, tapi juga ternikmati seluruh alam. Seluruh, ya. Jadi kayak di bulan Ramadan ini berkahnya. Siapapun yang berjualan pasti laku. Mau itu yang beragama Islam atau yang tidak yang beragama Islam. Jadi kan menikmati berkah Ramadan untuk semuanya, rahmatan lil alamin. Nah, di dalam Islam pun sangat menjunjung tinggi penghormatan kepada saudara-saudara yang berbeda keyakinan dengan Islam. Ya, salah satunya semisal di surat Al-An'am ayat ke-108. Kita diminta etikanya itu tidak menjelek-jelekkan Tuhan yang mereka sembah. Ini kan sudah dahsyat sekali. Sampai pada wilayah keyakinan masing-masing itu kemudian terhormatkan, dihormati masing-masing, tidak boleh ada cela-mencela terhadap Tuhan masing-masing. Loh, ini Al-Qur'an sendiri yang menyatakan, la tasubbu, jangan kamu hina Tuhan yang mereka sembah. Kita khawatirkan nanti mereka akan balik bumerang menghina Tuhan kita. Dengan bahasa sederhananya, nanti kalau Tuhan kita dicela oleh mereka, bisa jadi sebabnya kita. Gitu. Dan maka itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh tidak kita inginkan tentunya ketika Allah kemudian dihinakan. Maka di sini ada feedbacknya timbal balik, setiap apa yang kita lakukan kepada mereka baik, insya Allah mereka juga akan baik kepada kita. Nah, ini kalau pada wilayah keyakinan, apalagi kalau wilayah sosial, itu lebih fleksibel ya Ustadz. Tambah lebih fleksibel dan saya nyebutnya tambah lebih detail lagi. Islam kemudian mengatur. Contoh misalnya,
di dalam sebuah hadis, Islam ini kan menarik. Keimanan itu kan ghaib ya, Mbak Azizah. Keimanan dalam diri ya kan. Lam yadkhulul iman fi qulubikum. Surat yang ke-49 dan ke-14 itu. Iman itu belum masuk dalam hati. Cuma kan kalau yang dalam hati ini kan nggak bisa dinilai karena abstrak, nggak tampak. Bingung untuk mengevaluasinya. Nah, menariknya di dalam Islam, untuk menilai keimanan itu dinilai melalui indikator bagaimana dia berinteraksi sesama manusia. Kalau interaksinya itu buruk, berarti pertanyakan imannya. Gitu. Deg-degan ini saya jadi. Contoh ya, Mbak. Jadi kan mungkin pernah dengar, Mbak Azizah. Ada seorang sahabiat itu kemudian cerita sama Rasul, "Ya Rasul, itu loh tetanggaku orangnya baik dalam artian ibadahnya. Ya, sholatnya tasumun nahar, wataku mulail, malamnya sholat, siangnya berpuasa, tapi tu'dzi jironaha bilisaniha." Tapi dia menyakiti tetangganya. Nah, tetangganya ini tidak disebutkan apakah muslim atau non muslim. Berarti kalau tidak tersebutkan, maka kaedahnya itu umum. Berlaku untuk siapa Berlaku saja. untuk siapapun. Tu'dzi jironaha bilisaniha, tapi dia menyakiti tetangganya itu dengan lisannya. Tiba-tiba syahdan Rasulullah langsung berucap, la khairalaha, enggak ada kebaikan bagi dirinya. Ya Allah. Bahkan tertegaskan wahiyya min ahlin nar. Dia termasuk orang ahli neraka. Bayangkan, dia punya sisi iman, tapi gara-gara tidak teraktualisasikan dari keimanan itu terhadap karakter dia itu bersosial, beretika dalam pergaulan, terhadap siapapun, bisa jadi kemudian menggerus nilai-nilai keimanan dia itu. Ya Allah, itu yang harus hati-hati ya Ustadz Iya. ya. Kadang-kadang kita ada kebanggaan gitu, saya aman lah sholatnya, saya aman lah itikafnya, saya aman puasanya. Tapi hati-hati pernah nggak sih kita menyakiti hati tetangga kita, begitu ya Ustadz ya? Ya Makanya kan ada istilahnya hablum minallah, jangan lupakan juga hablum minanasnya. Karena itu kesempurnaan. Kalau kita hanya pilih satu, berarti kita mengurangi nilai kesempurnaan Islam. Terus aku tak hablum minallah saja, hablum minanas enggak lah. Wah, itu berarti kok pilih-pilih ya Ustadz? Kok pilih-pilih? Ya? Gitu. Soalnya syariatnya nggak begitu ya Ustadz ya. Iya. Tapi dua-duanya sih. Dua-duanya untuk menunjukkan Islam itu sempurna. Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa. Ini menarik juga Ustadz menyambung tadi cerita dari Ustadz tentang bagaimana Rasulullah memberikan tanggapan dan bersabda seputar etika pergaulan Islam. Iya. Boleh mungkin Ustadz dibagi ke pemirsa di rumah juga bagaimana sebetulnya teladan-teladan Rasulullah lagi dalam menunjukkan etika pergaulan yang Islami. Iya. Kan kita tahu uswatun hasanah kita, para pemirsa TVRI Jawa Timur, itu kan ada dua yang tertulis secara teks di Al-Quran. Satu Nabi Ibrahim, di surat Al-Mumtahanah ayat keempat itu. Yang kedua adalah Rasulullah SAW. Maka kalau kita meniru, misal kita ambil Nabi Ibrahim, etika pergaulannya itu ternyata sangat dekat dengan keluarga. Ya, bagaimana dengan istri, bagaimana dengan putranya. Sampai kemudian terjadi momentum Idul Adha itu ya, Idul Kurban. Itu karena etika pergaulan seorang suami ke istri dan ke anaknya yang luar biasa. Kita kemudian beralih kepada Rasulullah, itu tambah lebih sempurna lagi. Karena kesempurnaan itu kan identik dengan detail, Mbak. Ini analogi saya ke anak-anak remaja. Saya ditanya, Ustadz, apa artinya Islam itu sempurna? Saya bilang, karena Islam mengatur sedetail-detailnya. Dan hanya agama Islam yang mengatur umatnya itu dengan aturan yang sangat detail. Mulai mata terbuka sampai mata tertutup, ada aturannya. Yaitu doa. Makanya doanya mata terbuka apa, Mbak? Allahumma lakasumtu. Saya beradang lupa nih Ustaz. Oh gitu ya. Ahyana ba'dama matana wa ilain nusur lah. Ini kan termasuk aturan, Mbak. Nah, segala sesuatu yang detail itu menunjukkan kesempurnaan. Contoh gini, saya punya uang ratusan juta, mau beli mobil, Mbak. Karena saya punya uang, maka saya bisa memilih secara detail. Mereknya ini, tipenya ini, warnanya ini, aksesorisnya ini. Tapi maaf, kalau Mbak Aziza nggak punya uang, saya kasih hadiah. Mbak Aziza saya kasih mobil. Kira-kira Mbak Aziza berani nggak berbicara detail? Nggak berani. Saya minta yang warna putih saja, Pak Ustadz. Yang pintunya begini nggak yang berani. Yang ini, kan nggak enak kan, Mbak? Berarti sesuatu yang sifatnya detail karena kesempurnaan. Baik. Menarik ini Ustadz, luar biasa sekali Ustadz ya. Ternyata detail-detail yang diatur dalam agama Islam itu menunjukkan kesempurnaan dalam agama Islam. Kita akan kembali Ustadz setelah yang satu ini ya Ustadz ya. Insyaallah. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi tetap dalam Gemar Ramadan.
Pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gemar Ramadan. Gemar Ramadan kali ini terselenggara atas kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan TVRI Jawa Timur. Pemirsa, tema kita pada hari ini adalah etika pergaulan Islami. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung dalam line interaktif di nomor 03156782216. Silahkan, bisa ditanyakan kalau ada pertanyaan kepada Ustadz. Insya Allah hari ini sudah ada Ustadz Heru Kusuma Hadi, ya Ustadz ya? Ya. Penjelasannya akan sangat detail insya Allah, karena Ustadz ini sudah sebetulnya familiar sekali di layar kaca TVRI Jawa Timur ya Ustadz ya? Insya Allah. Baik. Sambil menunggu penelpon yang masuk Ustadz, kita lanjutkan diskusinya Ustadz ya? Oke. Tadi kita bicara tentang kesempurnaan agama Islam itu tadi, karena sampai mengatur detail-detail. Saya jadi ingat Ustadz, kalau di anak-anak remaja tuh, wah si A ini perfeksionis, jadi detail-detail itu diperhatikan sekali. Jadi sebenarnya sinkron sekali ya Ustadz ya. Benar memang sekali. Kalau sesuatu yang sempurna itu memang detail-detailnya harusnya memang diatur ya Ustadz ya. Iya, apalagi dalam urusan-urusan kehidupan. Baik bagaimana mata, bagaimana mulut, beretika. Contoh misalnya, saya nanya Mbak Azizah, fungsi mata apa Mbak? Melihat Ustadz. Melihat. Itu baru satu jawaban. Seharusnya kalau mau detail lagi, lebih diperinci, ada kata-kata baik diikutkan kata melihat. Contoh, fungsi mata apa? Melihat untuk yang baik. Soalnya apa? Di anak muda ini kan, logikanya anak muda itu main Mbak. Pernah saya tanya gini, saya nemukan anak remaja nonton pornografi. Saya tanya, ngapain kamu nonton pornografi? Memanfaatkan fungsi mata Pak Ustadz. Ya Allah. Kan fungsi mata untuk melihat Pak Ustadz. Saya tambah untuk melihat yang baik. Gitu. Fitrahnya itu sebetulnya Ustadz. Iya, benar. Dibuat itu, difungsikannya untuk itu. Iya. Jadi perlu kedetailan kalau berbicara sama anak remaja memang. Kalau enggak nanti dipelintir ya Ustadz ya. Apalagi kalau kita bahas etika pergaulan Islami Ustadz. Wah ini bahaya nih, anak muda nanti bisa melintir-melintir nih. Nah, kita sambung juga nih Ustadz, menarik karena tadi ada detail-detail begitu ya Ustadz. Terus ada anak remaja yang kadang-kadang suka digeser nih nanti definisinya kalau nggak detail. Di lapangan praktisnya Ustadz, dalam lapangan aplikatifnya, kita sering menemukan adanya seperti tadi contoh yang Ustadz berikan. Sebetulnya tidak masalah kalau kita ke masjid dengan celana yang untuk bapak-bapak tentunya ya, celana yang 3/4 kemudian di atas pusar masih menutupi pusar auratnya. Secara syarat sahnya tetap sah sholatnya. Betul sekali Ustadz. Nah, tapi secara akhlak ini kurang Ustadz, kan tidak baik gitu secara akhlak. Benar. Nah, seringkali terjadi perbedaan-perbedaan yang di lapangan ini sulit sekali ini. Akhirnya kita pakai yang mana ya? Masa kita lebih milih akhlaknya atau kita milih syariatnya? Kita milih syariatnya, tapi nanti akhlaknya gimana? Nah ini sering ada dilematis semacam ini Ustaz. Silahkan. Jadi pertama Mbak Azizah dan juga pemirsa TVRI Jawa Timur, sudut pandang Mbak. Itu permasalahan awal kalau kita tidak memahami hal ini. Contoh gini, saya ini kan di sisi dakwah itu di kalangan anak-anak yang anti mainstream. Dakwah saya, yaitu maaf teman saya sharing partnernya teman-teman HIV survivor. Jadi saya merangkul teman-teman yang tervonis AIDS. Padahal mereka secara masyarakat masih ada stigmanya kan, mereka ini dimarginalkan. Saya juga dengan teman-teman yang pelaku hijrah. Ada yang kemudian mohon maaf preman, kemudian bandar narkoba dan lain sebagainya. Ini kan anti mainstream Mbak. Sehingga kalau saya tanya Mbak Azizah, kan sabdanya Rasulullah kan berbunyi gini, bertemanlah sebagaimana engkau berteman dengan penjual minyak wangi supaya kamu kena harumnya. Nah, sedangkan saya kan berteman tidak dengan penjual minyak wangi. Berarti kan secara nggak langsung saya salah terhadap sunnah Rasul. Kalau pakai sudut pandang yang menyalahkan. Padahal saya bilang, ada sih beberapa pendapat yang masuk ke saya seperti itu. Loh Ustadz, sarannya sunnah Rasul itu berteman dengan orang yang baik. Nah kok Ustadz malah berteman dengan orang yang dalam tanda kutip belum baik. Kan nanti gitu. Perciki api gitu ya, kan kena perciki api nanti saat horor katanya gitu. Loh, iya saya cuma jawabnya gini Mbak. Saya bilang saya tidak berteman dengan mereka. Saya membina mereka. Saya berdakwah mereka. Tapi namanya dakwah membina kan harus diawali dengan pertemanan. Betul sekali. Nggak mungkin ujuk-ujuk saya datang sana langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, saya kena. Dan nggak terketuk hatinya ya Ustaz. Dan tidak terketuk. Kan kita harus close dulu, kita dekat dulu, kita menyelami mereka itu apa hobinya, kita coba comparekan dengan wilayah-wilayah dalam Islam seperti apa yang ngepas. Akhirnya nanti mereka ngeklik.
Nah, maka harus diawali dengan pertemanan. Tapi yang saya lakukan tidak bertentangan dengan hadis yang ini. Karena memang ada hadis yang lain. Nah, disinilah poinnya, apa yang harus kita pilih. Maka yang kita pilih yang pertama adalah kebenaran. Baru yang kedua itu kebaikan. Kalau tadi kan pertanyaan antara syariat sama akhlak, maka saya jawabnya bukan milih syariat atau akhlak, karena kalau saya milih salah satunya, maka saya tetap akan mengurangi kesempurnaan Islam. Maka saya jawabnya, saya memilih yang pertama yang benar, kebenaran, baru yang kemudian kebaikan. Maksudnya apa? Ini pun juga sama, dua-duanya ini kebenaran dan kebaikan nggak boleh dilepas, Mbak. Kan ada orang juga yang kemudian mengatakan, yang penting benar. Contoh, saya mengucapkan yang benar, terserah dia sakit hati apa enggak. Masya Allah. Kan ada yang kayak gitu, Mbak. Saya ini menasihati dia, terserah dia itu sakit hati apa enggak. Kalimat ini tidak baik kan? Baik. Oke, benar, tapi tidak baik. Kenapa menyakiti perasaannya? Padahal bahasanya Rasul itu tadi kayak hadis yang tadi, jangan kamu menyakiti dengan lisan kamu. Meskipun yang kamu ucapkan itu baik. Karena masih ada cara yang baik. Jadi yang benar itu identik dengan cara yang benar juga. Dan cara yang benar itu yang memberikan kebaikan. Maka kalau kita dilematis di antara sebuah wilayah praktisnya, maka saya ajukan tawaran, ayo kembali lagi kepada wilayah kebenaran. Insya Allah dengan kebenaran itu pasti akan memuara kebaikan. Kalau tidak memuara kebaikan, berarti pelakunya yang salah, bukan aturan Islamnya yang salah. Ya Allah. Seperti itu. Kalau saya melihat paparan Ustadz, berarti sepertinya cukup berat ya Ustadz ya? Iya. Masya Allah. Nah, soalnya saya ini di anak-anak awam, Mbak. Baik. Kalau pakai dalil langsung itu mereka langsung sudah ngeblok. Baik. Mereka kan pakai logika-logika. Jadi karena logika biasanya tak bulet-buletkan, Mbak. Jadi ya berat-berat seperti ini. Ya, mohon maaf gitu. Tapi memang maksud saya dalam tataran aplikasinya, berarti seseorang ketika mencoba menjalankan sebuah etika pergaulan yang Islami ya Ustadz ya, dia betul-betul harus melihat titik keseimbangan antara syariatnya begitu atau etikanya, akalnya, benarnya dengan baiknya. Itu yang saya maksud, ini berat sekali Ustadz sebetulnya. Benar. Tapi kalau kemudian kita lakukan, insya Allah Anda akan ada kemudahan, Mbak. Allah, bahkan ya. asik gitu, enak gitu. Gitu. Tapi ini akhirnya yang menunjukkan juga keunggulan umat Islam ya Ustadz ya. Benar sekali. Perilakunya itu dipikir terlebih dahulu. Sudah benar? Sudah baik belum? Gitu ya Ustadz. Iya benar. Sudah benar belum? Kalau sudah benar, pertanyaan berikutnya baik atau tidak gitu untuk kita, untuk orang lain dan lain sebagainya. Gitu. Ini luar biasa Ustadz, Masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menerapkan etika pergaulan yang Islami ya Ustadz ya. Insya Allah. Sebab Masya Allah ya Ustadz, kalau misalnya semua orang bisa menerapkan etika pergaulan yang Islami, tadi misalnya remaja saja, mereka berpikir dulu sebelum bertindak, mengukur kebaikannya juga, Insya Allah memang rahmatan lil alaminnya terasa ya Ustadz ya. Iya. Makanya kenapa kok ada Islam di Indonesia? Karena ada orang yang mengajak kebaikan. Maksudnya kalau sahabat-sahabat dulu atau tabiin dulu kan kalau pakai logika, Mbak, enakan tinggal di mana sih? Di Surabaya apa di Madinah misal? Di Madinah. Pasti di Madinah. Sekali sholat sekian ribu kali lebih banyak pahalanya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok sahabat-sahabat Rasul, tabiin itu kok mau menyiarkan Islam keluar dari kota Madinah? Jauh sekali, tidak bertemu dengan keluarganya. Iya, dan meninggalkan kenyamanan di Madinah sampai kemudian dakwahnya di Indonesia. Berarti orang-orang yang seperti inilah yang kemudian tidak hanya jadi orang yang baik, tapi juga mengajak orang untuk baik. Baik ya. Dan itulah yang saya dapatkan kesempurnaan Islam. Kalau kita cuma jadi baik, ya sudah, kita belajar Al-Quran untuk diri kita sendiri, kita belajar hadis untuk diri kita sendiri. Tapi permasalahannya adalah kita tidak mengajak orang lain untuk baik. Nah, mengajak orang lain untuk baik ini namanya akhlak. Ya Allah. Kan nggak mungkin kita ngajak orang baik, tapi kemudian akhlak kita buruk. Nah, tapi paling sempurna adalah di titik itu. Baik. Tidak hanya jadi orang baik, kita ngajak orang untuk baik. Itulah titik kesempurnaannya pergaulan Islami. Baik, jadi menarik sekali Ustadz. Nanti saya ada pertanyaan lagi selain yang satu ini. Tapi saya sebelum itu ingin mengundang pemirsa di rumah untuk bisa bergabung di line interaktif kami di nomor 0315678216. Tema kita pada hari ini adalah etika pergaulan Islami. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ustadz ya. Kalau tadi kita bicara ada dilematis gitu saat menerapkan syariatnya dulu atau benarnya dulu, terus baiknya seperti apa. Nah,
kadang-kadang saya kira akan ada yang terkikis mungkin Ustadz ya. Bukan terkikis ya, memang harus ada keseimbangannya kan begitu ya Ustadz. Ya. Bagaimana kita menyeimbangkan itu Ustadz? Supaya yang benar ini tidak berkurang nilai kebenarannya dan tidak berkurang juga nilai kebaikannya. Kadang saya ambil contoh misalnya kita ingin mengingatkan saudara kita yang tidak berpuasa begitu Ustadz. Padahal wajib berpuasa. Sebetulnya kan betul ya Ustadz ya, cara mengingatkannya benar, iya. Nilainya sudah benar. Tapi kok sungkan ya, nanti kalau misalnya saya mengingatkan malah dia sakit hati, saya jadi nggak alim lagi, jadi disangkanya saya sok alim begitu. Nah, menyeimbangkan ini supaya kebenaran ini tetap sampai atau ada sebaiknya nggak usah disampaikan lah, nanti malah terjadi konflik begitu. Nah ini bagaimana Ustadz? Makanya ada dalam Al-Quran itu kan ada seni-seni berkomunikasi ya, antara pelaku dengan objek. Itu harus ada memang seninya dalam menyampaikan pesan-pesan. Karena pesan itu kan ada 3 poin, maksudnya nasihat itu ada 3 poin. 1 niatannya tentunya karena Allah ya. Yang kedua caranya. Tapi yang ketiga ini adalah situasi kondisinya. Ya. Contohnya gini, kalau pakai cara, Rasulullah mengatakan paling enak saling menasehati itu saat dalam 3 kondisi. 1 saat traveling, ya kan? Enak saling menasehati sambil lihat jalan-jalan. Iya kan, sambil ngobrol, akhirnya masuk. Gimana kamu kemarin kok gini-gini, enak. Dan itu memang benar. Yang kedua sambil makan, Mbak. Ini kata Rasul ini. Dan sudah saya praktekkan. Ada orang yang kemudian mohon maaf tidak suka dengan saya gitu ya. Ini real. Akhirnya saya ajak melalui teman saya makan di sebuah kafe. Ternyata pas kita makan, yang sebelumnya itu benci-bencian, itu tertawa bareng-bareng. Masya Allah. Ternyata memang sunnahnya Rasul itu benar. Kalau ingin ngobrol untuk memberikan sisi yang positif, itu salah satunya dengan waktu makan. Berarti gitu. Semua bisa selesai di meja makan itu ternyata ada sunnahnya juga ya Ustaz ada ya. sunnahnya Ya itu. Allah. Dan yang ketiga memang kita tidak berharap yaitu saat sakit. Ya, dan ini memang sudah saya rasakan. Banyak teman-teman kami misal yang teman-teman dari HIV AIDS gitu ya, kan sakit ya secara medis. Itu kalau kita ngasih nasihat itu langsung masuk. Ya Allah. Gitu. Memang kondisi psikologisnya ya Ustaz benar, ya. Lebih mudah akhirnya untuk benar. Jadi ada 3 cara itu untuk kita menyampaikan. Baik. Ya, 1 niatan, oke niatan lillah. Sekarang pertanyaan berikutnya, caranya benar nggak? Oh ini orangnya nggak berpuasa ini. Aku harus menyampaikan tentang kebenaran berpuasa itu menjadi sebuah kewajiban. Sudah aku niatan lillahi ta'ala. Cuma caranya bagaimana? Oke, ini orangnya kok lebih tua ya dari aku. Nah, maka kalau anak muda ngasih ini, maka kurang pas. Apa yang dilakukan? Silakan kemudian dalam tanda kutip bersinergi dengan yang lainnya. Baik. Dalam artian cari orang yang kemudian dituakan, orang yang kemudian kenal akrab sama beliau, orang yang kemudian sudah enak ngobrol sama beliau, melalui pesan orang itu kemudian disampaikan kepada beliau. Itu salah satu di antara seni caranya. Baik. Dan yang ketiga kemudian kita harus paham tentang kondisi objek dakwah kita, segmen dakwah kita. Kayak saya di anak muda, otomatis gaya saya berbeda ketika saya kemudian di bapak-bapak, ibu-ibu pengajian. Baik. Saya di wilayah jalanan berbeda dengan di TVRI pakaian saya. Nanti Mbak Aziza kalau di jalan mungkin berbeda tampilan saya, tetap disapa ya Mbak ya. Jadi penasaran nih. Gitu. Jadi ada 3 cara itu untuk bisa menetralisir dari dilematis terhadap mana yang harus kita pilih antara kebenaran ataupun kebaikan dalam memberikan nasihat. Seperti itu. Tapi nggak boleh ya Ustadz ya, akhirnya kita justru mengalahkan nilai syariatnya begitu ya. Ya sudah, pasti. Sebaiknya nggak usah disampaikan aja gitu. Jangan ya tidak, Ustadz ya. jangan Ya. Karena itu nggak boleh digeser ya Ustadz. Jangan dihilangkan, jangan bahkan direduksi sekalipun jangan. Apalagi jadi berubah. Nggak apa-apa nggak puasa itu sebetulnya. Nah, itu itu jadi, ya, dan itu secara hukum bukan hanya sekedar gaya komunikasi gitu, nggak bisa ya Ustadz ya. Benar. Baik, itu yang paling penting. Nah ini Ustadz, berarti harus banyak kajiannya ya Ustadz ya tentang sumber-sumbernya itu dari mana saja Ustadz supaya kita bisa menemukan bagaimana sih etika pergaulan yang Islami itu diatur di mana saja atau dasar dalilnya itu seperti apa? Iya, jadi tentunya kita melakukan segala sesuatu itu mendasar aturan-aturan yang sudah termaktubkan, ya. Karena kalau saya itu menyampaikan ke anak-anak remaja itu gini Mbak, orang yang berakal itu berinteraksi dengan penjelasan. Orang yang tidak berakal berinteraksi dengan realita. Contohnya gini, mungkin pernah lihat di video gitu ya, ada kotak, ada tulisannya jangan lihat ke dalam lubang ini. Lalu orang itu tetap melihat ke dalam lubang itu, akhirnya kena timpuk apa gitu ya. Baik. Pertanyaannya kan kita nggak boleh nyalakan yang di dalam lubang itu, karena sudah memberikan penjelasan. Baik.
Nah, cuma orang yang melihat ini tidak mengikuti penjelasan, akhirnya dia dapat realita. Baik. Maka saya mengajak teman-teman, khususnya pemirsa TVRI Jawa Timur, kita gunakan akal kita untuk memahami penjelasan-penjelasan yang ada sudah di Al-Quran ataupun juga sunnah Rasulullah SAW, agar kita bisa memposisikan diri kita dalam pergaulan yang Islami itu lebih nyaman dan lebih menenangkan. Baik, Gitu. baik Ustadz. Menarik sekali, tapi kita sebenarnya harus break sebentar ya Ustadz ya. Oke. Dan Mr. TVRI Jawa Timur, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap dalam Gema Ramadan. Baik, pemirsa Gema Ramadan, Anda masih bersama kami, yaitu saya Azizah Prastika dan Ustadz Heru ya Ustadz ya. Ya. Tema kita pada hari ini adalah etika pergaulan Islami. Kami mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam line interaktif di nomor 0315678 Silahkan langsung bisa ditanyakan ke Ustadz ya Ustadz ya, kalau ada pertanyaan dan insya Allah langsung dijawab ya Ustadz ya. Oke. Baik. Sambil menunggu penelpon yang masuk Ustadz, kita lanjut ke pembahasan kita hari ini Ustadz. Ya. Tadi kita sempat membahas tentang etika pergaulan Islami itu tadi, memang ternyata sulit ya Ustadz ya. Maksudnya berat gitu untuk betul-betul diterapkan itu, kita harus betul-betul berpikir, menimbang antara syariat atau antara etikanya dengan akhlaknya begitu ya. Harus benar-benar yang benar dan yang baik itu harus seimbang begitu ya Ustadz. Iya. Nah, tapi sebetulnya urgensitasnya, Ustadz, kalau misalnya kita, wah ini berat nih menerapkan etika pergaulan Islami ini, mending nggak usah aja deh. Nah, kan itu bahaya ya Ustadz ya. Ya. Sebetulnya dalam Islam sendiri urgensitasnya seperti apa? Jadi sesuatu yang sifatnya berat jika kita lakukan pasti kita akan mendapatkan feedback kebaikan yang besar juga. Baik. Ya ibaratnya kalau kita ngangkat barbel yang cuma 5 kilo dengan yang 10 kilo, selama kita bisa mengangkat yang 10 kilo pasti nanti otot kita tambah kekar kan daripada yang 5 kilo. Dalam artian segala sesuatu yang berat pasti akan memberikan feedback kebaikan juga untuk kita. Jadi saya mengajak di Gema Ramadan ini pemirsa TVRI Jawa Timur, yuk kita praktekkan segala ketentuan dan aturan yang ada di dalam Islam terkait dengan pergaulan yang Islami. Nah, kenapa harus kita lakukan hal ini? Karena mau nggak mau kan kita mencari modal untuk kehidupan kita di masa depan yang paling terdepan. Ya, biasanya kan kita merencanakan untuk masa depan tapi dalam kehidupan di dunia. Sedangkan kehidupan di akhirat yang masa depan lebih depan lagi, itu terkadang kita lupakan melalui jalur pergaulan Islami. Biasanya kan modal kita itu untuk akhirat itu kebanyakan ibadah. Betul. Hanya antara kita dengan Allah. Sholat, mengaji, begitu ya, Ustadz. ritual, Ritual, ya. betul. Lebih kepada sisi-sisi vertikalnya. Betul. Tapi kita terkadang melupakan wilayah-wilayah dimensi sosial. Ya tadi akhirnya kita, yang penting kan aku sholat. Ya, kamu hati-hati loh ya, kamu nggak sholat, kamu masuk neraka. Padahal dia ini nggak sholat bisa jadi karena dia masih awam. Perlu kemudian untuk dibina, dinasehati. Lah kita langsung menyalahkan. Berarti kan secara sosial kita sudah salah. Langsung menyalahkan tanpa mengetahui karakter dia, kondisi dia, dan lain sebagainya. Jadi urgensitas kita itu kemudian untuk dalam pergaulan Islam ini, untuk menyempurnakan modal kita nantinya di akhirat. Karena ada sebuah hadis yang menyampaikan nanti itu akan ada orang yang bangkrut. Rasulullah lagi dalam majlis taklim ini, banyak sahabat, tiba-tiba Rasulullah mengajukan kalimat tanya, atadruna ma muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Versi para sahabat, bangkrut ini berarti punya duit, hilang duitnya. Ya kan, punya kekayaan, habis kekayaannya. Kata Rasulullah, bukan itu orang bangkrut. Al-muflisu fi naman la dirhaman lahu wala mata, kata para sahabat. Bukan, orang yang bangkrut di kalangan sahabatku itu adalah, umatku itu adalah mereka ya'ti yaumal qiyamati, datang hari kiamat membawa semua pahala ibadah vertikalnya. Tetapi secara dimensi sosial mereka satu, qad syatama hadza wa akala mal hadza wa darafa hadza wa qadzafa hadza. Dia itu memfitnah, mencaci, memaki, memakan yang bukan haknya dan lain sebagainya secara sosial. Singkat cerita, ending dari hadis ini sumaturi hafinar. Orang ini tadi kemudian masuk neraka. Gara-gara memprioritaskan wilayah vertikal tapi menghilangkan sama sekali wilayah dimensi sosial. Baik, sudah ada gitu. penelpon yang masuk nih Ustadz. Langsung saja kita angkat dulu ya Ustadz ya.
Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, dengan Bapak atau Ibu siapa di mana? Silahkan pertanyaannya bisa langsung disampaikan ke Ustadz Heru ya Ustadz ya. Halo. Masih tersambung mungkin? Waduh, sayang sekali belum berjodoh Ustadz. Putus nih apanya. Baik Ustadz, bisa dilanjutkan? Silakan Ustadz tadi. Iya, jadi mereka-mereka yang kemudian ketika di akhirat itu membanggakan pahala-pahala individual mereka dalam beribadah secara vertikal ke Allah, tapi secara dimensi sosial mereka kemudian banyak yang salah, menyakiti, mencaci, memaki dan lain sebagainya tadi, memfitnah. Itu kemudian pahalanya dia tadi, yang pahala ibadah itu dikasihkan kepada orang yang dizoliminya, Ya Allah. ditransfer. Akhirnya kan pahalanya habis nih, pahala karena diberikan kepada orang yang terzolimi, dibagi-bagikan. Dia sendirian tapi menzolimi 100 orang. Akhirnya pahalanya dibagikan ke 100 orang itu tadi. Ya Allah. Habis. Lah kok masih ada 2 orang sisanya lagi? Yaitu orang yang dizolimi. Karena ini nggak punya pahala, maka dosanya 2 orang ini ditimpakan ke dia. Ya Allah. Dipindahkan ke dia. Akhirnya yang banyak pahala minus pahala plus dapat dosa dari orang yang pernah dizoliminya. Walhasil ya tadi itu semua turiha finnar. Dan bahasanya Rasulullah ini horor, Mbak. Bukan kemudian dia diletakkan di neraka. Bukan ditempatkan di neraka. Turiha itu dilempar. Ya Allah. Summa turiha finnar. Sudah dilempar, neraka lagi. Kalau misalnya gini Mbak. Saya mau ngasih hadiah ke seorang teman. 1 juta. Tapi tak lempar Mbak. Tapi hadiah loh itu Mbak. Enak enggak? Tetap enggak enak kan? Tetap enggak enak. Apalagi kalau sudah dilempar, neraka lagi. Gitu. Ya Allah, semoga kita terlindung ya Ustadz ya. Jangan sampai Amin ya Allah. Kita justru ibadah sosialnya berkurang, ibadah sosialnya tidak kita perhatikan, etika pergaulan islaminya kita tidak perhatikan, akhirnya kita jadi orang-orang yang muflis. Nauzubillah min dzalik. Baik Ustadz, panjang sekali penjelasannya tadi, lengkap sepertinya insya Allah ya Ustadz ya. Sebenarnya kalau misalnya sampai maghrib nanti sampai isya tarawih mungkin nanti bisa lebih lengkap lagi ya Ustadz ya. Pemirsa TVRI puas, saya lemas. Baik ya, boleh mungkin Ustadz kalau dibagi sedikit tipsnya Ustadz agar kita bisa istiqomah menjaga etika pergaulan Islami ini Ustadz. Ya, jadi kalau saya punya pengalaman di dunia dakwah secara sosial ke anak-anak muda, yang saya bangun satu sudut pandang saya, husnuzon saya, bahwasanya mereka ini adalah orang yang baik. Sekali lagi, kalaupun saya berbeda pendapat, saya katakan lagi mereka insya Allah jadi orang yang baik. Kita berdiskusi, berdebat, pasti akan ada kebaikan. Jadi saya selalu memberikan kepada teman-teman dan saya membawa diri saya itu pasti sudut pandang husnuzon ke orang. Baik ini orang yang dulunya pernah mencaci maki saya, maka saya ini nanti suatu saat berubah dan lain sebagainya. Jadi lebih ke sudut pandang positif. Baik sudut pandang positif, karena memang kalau kita awalnya sudah positif, insya Allah nanti kita mau mendengar, mau membuka diskusi itu tadi ya Ustaz. Iya benar. Baik, dan akhirnya ya punya hubungan yang baik antara satu sama lain begitu ya Ustaz. Benar Mbak. Terakhir Ustaz, kesimpulannya Ustaz boleh dipaparkan ke pemirsa di rumah. Ya. Pemirsa Gemar Ramadan TVRI Jawa Timur, etika pergaulan Islami sungguh sangat detail sudah diatur di dalam Islam. Maka saya mengajak para pemirsa TVRI Jawa Timur untuk mengkaji apa saja etika-etika di dalam Islam. Ingat, tidak pernah lepas dari 2 hal, baik itu syariat ataukah juga kemudian akhlak. Tidak lepas dari sebuah kebenaran pun juga sebuah kebaikan. Karena ending di dalam sebuah kata-kata pergaulan di dalam Islam itu adalah menenangkan, menyamankan, dan tidak menyakiti. Itulah sebuah makna dari pergaulan Islami. Baik. Gitu, ya Allah, semoga kita bisa menjalankannya semuanya ya Ustadz ya. Amin, insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Selalu menarik berdiskusi dengan Ustadz ini, karena mungkin anak mudanya lebih banyak bertemu dengan anak muda yang unik-unik ya Ustadz ya. Seger jadinya Mbak kalau sama anak. Perspektifnya juga Keep banyak. young katanya gitu ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik Ustadz, dan semoga saya punya kesempatan nih Ustadz untuk bisa berjumpa lagi dengan Ustadz di lain kesempatan. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas paparannya yang mendetail. Semoga kita bisa belajar lagi untuk topik-topik yang lain ya Ustadz ya, di lain kesempatan. Belajar. Baik.
Untuk di kegiatannya setelah ini apa nih Ustadz? Kalau di Surabaya Hijrah Ustadz? Jadi kita sekarang kan base camp kita di Doli sini. Jadi kita mengajak adik-adik di Jalan Jarak, khususnya di Doli, ada namanya Ruang Harapan. Di situ base camp kita. Iya. Jadi kita ngajak ngaji Al-Quran dan lain sebagainya. Tiada lain supaya kita lebih bermanfaat untuk regenerasi Islam gitu. Baik, insya Allah moga-moga saya ada kesempatan juga mampir ke sana ya Ustadz ya. Monggo silakan dengan senang hati Mbak Aziza. Akhir kata saya terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Iya, semoga bisa bertemu lagi ya Ustadz Insya ya. Allah. Dan pemirsa, inilah akhir dari perjumpaan kita di Gemar Ramadan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.